صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat datang ke tempat ini, yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan dunia, keberkahan akhirat, kemudahan urusan dunia, kemudahan urusan akhirat, dan kesehatan untuk kita dan seluruh keluarga kita. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada uswah kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang tetap konsisten dan komitmen di dalam mengikuti ajaran-ajaran beliau, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebagaimana kita pembuktian bahwa kita adalah umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan harapan nanti di yaumil akhir nanti kita berada di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Edwin. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurnanya luar biasa, karena tidak ada nabi satupun di muka bumi ini yang kita kenal 25 nabi yang dicuci secara zahir, dibelah dadanya secara zahir, secara nyata, ya selain daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicuci. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan dan kajian yang mengatakan nggak cuma sekali ketika umur 4 tahun, ketika umur 20 tahun juga terulang juga. Itu ada di beberapa kitab. Dicuci itu, Masya Allah. Dia terlepas daripada hasad, iri, dengki, kesabaran, semuanya juga hati ini. Mudah-mudahan dan kita semua bisa menjadikan Rasulullah sebagai qudwah kita bersama-sama. Ikhwabillah rahmatullah, bahwasanya hidup ini tidak lepas daripada terkadang ya kan kesulitan-kesulitan, dan nggak selamanya kita menjalankan hidup ini itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang memang apa yang sudah kita rencanakan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ujian selalu silih berganti. Ini selesai ada lagi, ini ada lagi. Bersyukurlah, gitu kan? Ya kan? Ketika hidup ini ya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun, itu kan kita berbangga juga di Al-Quran tidak dikatakan engkau beriman sebelum aku uji. Makanya begitu kita diuji, ya Allah, mudah-mudahan ini buat naik level saya, menaikkan Allah meninggikan derajat saya. Karena Al-Quran bilang seperti itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup. Sama seperti dulu Anda sudah pernah katakan, ya kan, tidak ada yang pernah tahu. Bahkan Nabi sekalipun nggak pernah tahu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk dapat melemparkan tongkatnya menjadi ular. Nggak ada yang tahu, Nabi pun nggak tahu, dia tuh nggak tahu. Ketika itu Allah memerintahkan lempar tongkatmu, dia juga nggak tahu, gitu kan. Ketika Allah memerintahkan untuk pukul tongkatmu di bibir pantai sehingga terbelah, dia juga nggak tahu bahwa pantai laut pada saat itu akan terbelah, gitu kan. Sama seperti nabi-nabi terdahulu nggak akan tahu Nabi Nuh ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan akan datang berhari-hari dengan derasnya, bahkan dalam beberapa kitab tuh 40 hari 40 malam nggak berhenti hujan. Itu kan dia nggak tahu hujan akan datang ketika Allah memerintahkan untuk membuat kapal
Bayangkan di atas bukit waktu itu, bahkan dikatakan gila pada saat itu. Wow, gila. Bikin kapal di negeri Arab, panasnya kayak begitu di atas bukit. Itu kan langsung Allah sendiri yang menjadi arsiteknya itu. Bikin kapal dikatakan gila kan gitu. Nggak tahu, dia juga nggak tahu. Yang dia kerjakan hanya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bikin kapal dia. Ketika selesai, maka diperintahkanlah Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memasukkan semuanya, anak keluarganya, bahkan binatang-binatang semua dimasukkan. Dia juga nggak tahu kenapa sih Allah. Ya dia kerjakan aja. Ketika udah masuk semua, dia kan bahkan ada anaknya sendiri yang nggak mau masuk, ngeyel. Hujan turun, dia kan kapal di atas bukit sampai bukit itu tenggelam dan terambil kapal, selamatlah yang ada di dalamnya. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam juga nggak akan ngeh dan nggak tahu kalau kepala anaknya bisa berganti dengan kibas atau kambing ketika Allah memerintahkan untuk memenggal Ismail. Ismail. Nggak tahu. Allah akan menggantikannya dengan seekor kibas atau kambing. Yang dia tahu ya saya mimpi itu perintah Allah, saya jalankan. Gitu kan. Tapi kata Allah lebih sayang. Allah ingin mengetes ketaatannya. Begitu nyaris gitu kan, berubahlah, berganti, bukan berubah, berganti, ya dipotong adalah seekor kibas atau kambing. Semua serba nggak tahu. Persis seperti Nabi Muhammad SAW, baginda Muhammad SAW, Nabi kita yang agung, Nabi akhir zaman, itu kan Nabi penyejuk mata, penyejuk hati, dan kita sedih ketika mendengar kisah-kisahnya, itu kan. Dia juga nggak tahu ketika Allah memerintahkan untuk dapat berhijrah, ya kan, dari Mekah ke Madinah, bahwa di Madinah, masya Allah, ternyata sambutannya luar biasa. Islam berkembang dengan pesat. Artinya apa? Jangan bersedih, sesungguhnya pertolongan Allah akan datang. Bahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak daripada kesedihan atau ujian yang dialami kita, gitu kan. Ingat waktu Anda pernah menyampaikan salat Al-Kautsar, Nabiullah SAW sedang bersedih, anaknya Ibrahim meninggal dari istrinya. Siapa nama istrinya, masih ingat nggak? Al-Kiptiyah meninggal. Dia kan baper, sedih, meninggal. Ketika itu Allah hibur dengan turunnya surat Al-Kautsar. Bukan. Di situ kurang lebih artinya ya ibaratnya kalau kita ambil rangkumannya itu kan ya baru segini bersedih kan, ibaratnya kan saya udah memberikan kepada kamu nikmat yang besar, nikmat nanti akan diberikannya telaga Kausar apa segala macam. Dan Allah ngomong lagi kurang lebihnya nih, bahasa-bahasanya mah ibarat kata lu tuh siapa, dulu lu tuh sendirian, kalau bahasa orang Betawinya lu tuh sendirian, kamu tuh yatim gitu kan, aku yang menjagamu. Ya betul, dia nanti sampai rumah lihat api itu mau masuk kali nyari ikan. Ini siapa gitu, Al-Kautsar nanti lihat, kurang lebih begitu lah kalau menyampaikannya, agak kurang gampang dicerna. Bersambung ketika itu dia sedih, Allah hibur dengan surat Al-Kautsar, gitu kan. Artinya kita ketika mendapat perlakuan sedih yang dari istri kita apa segala macam, artinya jangan terlalu baper lah, ibaratnya lu baru di kagak dibikinin sarapan kali itu, lu baru diinin kali, kemarin kan jasanya luar biasa, ya kan, baru ibarat segitu, kurang lebih begitu Allah ingin berpesan kepada Nabi, baru segitu, kemarin mana ada yang udah aku berikan gitu. Sama terus bersambung ketika Al-Kautsar turun selesai,
bersambung disebut dengan apa ya, alam nasr tuh al insyirah. Ada juga ulama yang nyebut alam nasr yang sederhana yang menyebut al insyirah. Ketika pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, banyak yang tidak percaya dan dihina dan segala macam, Allah hibur dengan turunnya surat Al-Insyirah, pertolongan Allah, yang artinya adalah pertolongan Allah, kemenangan Allah, kemenangan yang Allah berikan, gitu kan. Sampai-sampai ayat 5 sama 6, ya kan, Allah ulang-ulang lagi ketika ada, lihat lagi tadi di artinya, ketika kesulitan datang maka akan ada kemudahan, dan ketika kesulitan datang maka akan datang kemudahan. Ini kan ayat 5 dan ayat 6. Ini kan ayat 5 dan 6 kalau nggak salah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na bisa ala dia. Ayat 5 dan ayat 6 kalau nggak salah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali inna ma'al usri yusra dengan kata-kata yang sama, seolah-olah itu kan kayak kita nih, misalkan Edwin mau ngasih apa makanan apa, mau ngasih ke Anggo, ya kan, ngasih ya, wah keripik enak banget nih Anggo, diulang lagi, go suwer lo keripik, seolah-olah pengen suwer nih keripik enak banget gitu kan. Artinya apa? Kalau bahasa orang pesantren mah apa ya, dulu pernah isimnya isim ma'rifat gitu kan. Isim ma'rifat tuh ketika ada 2 ayat yang isim apa ya disebutnya isim ma'rifat kalau nggak salah apa ya, ketika ada 2 ayat yang diulang-ulang gitu kan, Allah penegasan bahwa ini benar-benar sungguh, masya Allah, ya kan. Artinya apa? Berulang-ulang kita harus yakin ketika kesulitan mendera kita, sesungguhnya setelah itu ada kemudahan. Terkadang hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi semata-mata boleh kita tidak mengharapkan, boleh kita tidak suka, dan ternyata itulah harapan Allah, itulah baik di mata Allah. Tidak baik di mata kita, ternyata baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah hibur dengan ayat-ayat seperti itu. Maka dari itu hiburan buat kita juga ketika kita menghadapi kesulitan. Allah saja sampai mengulang 2 kali ayat itu, ayat 5 dan 6. Ketika ada kesulitan maka akan datang kemudahan, dan Allah tegasin lagi ketika ada kesulitan maka akan datang kemudahan. Tentunya dengan kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berhusnudzon bukan cuma kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada orang-orang sekitar. Belajar membersihkan hati kita daripada hal-hal yang membuat kita kotor hati, gitu kan, kotor hati. Ya, mudah-mudahan sekali lagi wafilahumullah, apa yang tadi Edwin katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang agung, dan bahkan keagungannya itu Allah tempatkan di urutan pertama makhluk daripada ciptaan Allah, selain daripada makhluk-makhluk lainnya bisa disejarkan, bukan saking cintanya, dan disebut adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kan di dalam beberapa kitab sebelum, ya kan, Nabiullah Adam alaihissalam, beliau menciptakan menciptakan Adam pun namanya, ya kan, kalau kita mendengar habaib-habaib ceramah sudah ada, gitu kan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada, gitu kan. Bahkan beliau sendiri yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memiliki hak prerogatif memberikan syafaat, dan siapa yang dia berikan syafaat beliau. Bahkan di yaumil akhir nanti ada umat yang berbondong-bondong datang ke Nabi ini kan, pernah kan
dengar ceramahnya Nabi Ibrahim, bukankah engkau nabi yang mulia gitu kan, gini, bukan engkau bisa menghidupkan orang yang mati apa hewan yang ini, pokoknya mujizatnya disebutin sama umat yang berbondong-bondong ke situ. Bukan, aku tidak bisa. Coba kau datang ke Nabi Isa, bukankah engkau juga nabi? Enggak bisa juga. Coba datang ke sini kayak di TikTok, aku ujung-ujung coba datang ke Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan dia tidak ikhlas, tidak ada itu bahkan, dan tidak juga senang ketika dia masuk duluan ke dalam surga, tentunya umatnya belum masuk. Maka dari dia tidak akan masuk sebelum umatnya juga masuk, dan dia tidak akan minum air yang di padang mahsyar sebelum umatnya juga minum. Itu saking cintanya dia taruh di garda terdepan. Bahkan cintanya itu bukan cuma di akhirat, di dunia juga dia mencintai umatnya. Tetapi dirasa cinta itu dia juga memiliki ketegasan, dan dia tidak ikhlas, tidak ridho satupun itu kan umatnya yang dizalimi dan disakiti. Terbukti banyak sekali peperangan yang hatta yang beliau pimpin langsung atau pasca beliau wafat juga masih terjadi beberapa peperangan yang memang beliau memberikan semangat bahwa satu muslim itu ketika tersakiti bagaikan tubuh yang lain juga ikut tersakiti, ya kan. Dan mungkin itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dalam menjalani hidup ini terkadang sama juga, ya kan, kita hal yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, dan memang kecewa, tetapi bapernya itu cepat-cepatlah istighfar bahwasanya memang Allah sudah tuliskan, jadi kan Allah sudah gariskan, ya Allah semoga ini baik di mata Engkau ya Allah, gitu kan. Ikuti aja bismillah. Selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dua, ketika Allah memberikan ujian ini, apakah kita bisa setelah pas ujian ini, apakah kita tambah dekat dengan Allah, apakah kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat anda pribadi, buat anda semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan.